Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para hadirin semua dimanapun berada. Kita pada saat ini ada di kantor KPU Kota Batu, ya, di Jalan Sultan Agung 16. Leg spesial, kita ada tamu penting pada podcast pada siang hari ini. Kita kedatangan ibunda kita yang cantik, ya, namanya Ibu Diana. Beliau adalah Kepala RRI Kota Malang, yang konon katanya beliau baru 1,5 bulan di Kota Malang. Nah, untuk itu kita pagi hari ini atau perjalanan podcast kali ini kita bicara yang santai-santai. Sebelumnya saya informasikan dulu Bu Diana bahwa KPU ini berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia itu tidak hanya dalam tahapan pemilu, tapi sebelum tahapan kita selalu berkolaborasi, tentunya dengan berbagai acara ya, acaranya ada yang sosialisasi, ada yang pendidikan pemilih. Baik, sebelum kita jauh untuk melangkah berbicara mengenai pemilu dan sebagainya kerjasama, monggo kita perkenalkan dulu Ibu. Ya, terima kasih Pak Heru, selamat pagi juga buat semua pemirsa. Perkenalkan, saya Diana Rusnawati yang 1,5 bulan ini dipercaya untuk mendampingi teman-teman di RRI Malang, dan alhamdulillah pada hari ini luar biasa sekali. Saya diajak Pak Heru untuk ngobrol-ngobrol di podcast beliau yang saya masuk gitu, luar biasa, keren sekali ya, tidak kalah dengan podcast-podcast yang sudah profesional. Terima kasih. Dan beliau juga bagaimana caranya, the best sekali. Terima kasih Bu Diana. Saya ingin tanyakan 1,5 bulan kemarin sebelum di Malang dinas di mana ya? Iya, sebelum di Malang saya bertugas di RRI Entikong. RRI Entikong itu satu daerah ya yang berbatasan langsung antara Indonesia dengan Kuching, Sarawak, Malaysia. Jadi kalau dari Entikong ke Kuching itu paling 2 jam. 2 jam. Dan itu semuanya lewat jalan darat. Jalan darat semua ya. Jadi kalau teman-teman di Entikong sana, karena kami kalau ke Pontianak, Kalimantan Barat itu butuh waktu 5-6 jam via darat, sehingga lebih dekat ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Kuching, Sarawak, Malaysia. Kalau waktu tahapan pilkada atau pemilu kemarin masih di tugas di mana ya? Kebetulan pada saat pemilu saya di kantor pusat. Kantor pusat ya. RRI Jakarta, dan juga sayangnya pada saat itu juga saya belum memilih. Belum memilih Pak. ya. Karena apa? Karena pada saat itu saya lupa untuk mengajukan pindah memilih. Iya. Nah, itu ruginya saya seperti itu. Enggak apa-apa, nanti untuk ke depan jangan khawatir, kan ada Pak Heru di KPU Kota Batu. Iya. Mantap. Nanti kita bersosialisasi tentunya hal-hal semacam ini bukan suatu keniscayaan bahwa nanti dengan adanya kasus seperti yang jenengan alami, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat agar lebih awal nanti masyarakat tahu. Iya, benar. Jadi jangan sampai kita rugi juga ya karena kita tidak digunakan, dan memang sosialisasi itu sangat perlu sekali ya. Bu Diana, ngomong-ngomong, bagaimana kondisi setelah menginjak kota Bumi Arema Malang? Wah, saya senang sekali nih berada di Kota Malang, karena Kota Malang seperti yang kita tahu kotanya ini sejuk, apalagi Batu nih luar biasa, lebih sejuk lagi. Terus view-nya luar biasa, keren, tempat wisatanya banyak. Kemudian Malang juga ini kan kota pendidikan ya, betul, karena banyak sekali kampus-kampusnya. Iya. Dan sepertinya kalau dibilang Malang ini miniaturnya Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada semua ya. Dari Pulau Nias sampai Rote ada semua di sini. Sabang, Merauke luar biasa di sini. Oke Bu Diana, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada panjenengan, kepada RRI yang dalam hal ini meskipun baru 1,5 bulan sudah mau sowan ke kantor kami. Insya Allah kami juga akan membalas sowan ke sana juga sama teman-teman suatu hari nanti. Ini untuk ke depan Bu Diana, kita dari KPU ini, karena KPU RI sudah melaksanakan MOU, maka kita akan juga sebetulnya menindaklanjuti ya dengan PKS ya. Nanti itu dan kami juga berharap RRI ini tidak hanya dalam segi penyiaran, sosialisasi dan lain sebagainya, tapi juga
kami ingin kolaborasi, kami ingin diajarin juga cara podcast yang baik, begitu insya ya. Allah ya. Ya. Jadi intinya kita terbuka ya, namanya juga kita sama-sama belajar ya, sama-sama saling mengisi. Dimana kalau kita mau lebih maju, kita mau lebih kuat, kolaborasi itu memang diperlukan. Betul, ya, iya, saling iya. mengisi ya, sehingga yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu, dan yang tahu semakin tahu, seperti itu. Iya. Dan kami juga terbuka jika dari pihak KPU ada hal-hal yang ingin disosialisasikan ke publik, ya monggo silakan. Karena sekarang RRI itu kami sudah multi platform, Pak. Jadi kita tidak saja secara teritorial, tetapi kami juga di media sosial. Media digital sosial juga sudah, ya. sudah Iya. mulai ke sana gitu. Baik, para pemirsa semua, tamu kita spesial banget. Bu Diana ini tadi sudah banyak sekali memaparkan welcome, bagaimana nanti kerjasama yang baik dengan KPU. Tentunya kalau dengan KPU ini yang begini, Bu Diana. Biasanya KPU ini setelah pasca pemilu, apa yang dikerjakan KPU gitu ya. Jadi ada beberapa yang kami kerjakan, tentunya dengan setiap triwulan sekali kita mengadakan pemutakhiran data pemilih, terus data pemilih parpol, juga sosialisasi. Inilah yang perlu dalam kondisi apapun, meskipun tanpa tahapan, karena 5 tahun itu sangatlah pendek. Jadi untuk kita menjaga kelangsungan demokrasi di kota kita tercinta Batu ini. Begitu. Jadi melalui media podcast ini, kolaborasi dengan RRI, nantinya ke depan kami ingin lebih intens. Jadi kalau ada istilahnya kita ada agenda pemutakhiran yang secara live, secara apa itu kita minta didukung juga dengan RRI. Gitu. Oh iya, itu insya Allah akan kami support selalu ya Pak. Jadi apapun yang ingin sosialisasikan pihak KPU, monggo kami akan terbuka. Dan juga publik ya, jadi lebih tahu ternyata pasca dari pemilu, KPU bukan berarti tidak bekerja ya Pak ya. Ya, ternyata sangat banyak. Sudah sangat banyak mulai sekali. tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk persiapan nanti 2029. 9, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru, sudah mulai pendataan ya. Namanya penduduk ini kan ada yang Dinamis, pemula baru, kemudian ada yang pergi, dan itu tentunya perlu kesadaran juga ya dari kita semua masyarakat harus juga mengupdate kependudukan kita. Seperti itu ya. Mengupdate data kependudukan. Ini ada kasus yang sangat menarik, Bu Diana. Jadi di masyarakat kita ini KPU selama ini biasanya kalau dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu ada beberapa ya kendala yang kita alami. Nah, ini mumpung kita podcast dan dengan ada kepala RRI, kita sampaikan kepada masyarakat juga bahwa nantinya masyarakat itu kalau istilahnya memperbarui data kependudukannya, ya istilahnya kalau meninggal dunia, ada keluarganya yang meninggal dunia, segera diurus. Karena KPU tidak bisa menindaklanjuti kalau tidak ada bukti autentiknya, misalnya surat kematian, akta kematian. Nah ini mohon kesadaran seluruh masyarakat untuk memperlancar admin kita juga. Nantinya KPU tidak dikatakan sebagai malaikat. Kadang-kadang bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Padahal harus ada proses-proses itu. Berarti itu perlu kerjasama yang perlu kita. dengan semuanya. RRI pun nanti juga saya berharap nanti mensosialisasikan hal itu. Itu Bu Diana. Siap. Kami intinya siap membantu untuk mendukung program kerja KPU, apalagi sekarang di program prioritas nasional. Bagaimana kita mendukung dari program pemerintah terkait Asta Cita. Jadi ya kita siap terbuka sinergi untuk kemajuan bersama, intinya seperti itu. Malah saya berharap begini, Bu Diana. Ini kita sambil podcast sambil diskusi. Seandainya ya, memang kalau di daerah seperti di Kota Batu ini, kadang-kadang kalau tidak ada berkepentingan, orang ngurus surat akta kematian itu susah. Tapi seandainya nanti dari pihak pemerintah kota ada istilahnya ada produk atau surat edaran wali kota yang ditujukan kepada desa dan kelurahan, kalau ada orang meninggal otomatis dapat. Itu gimana ya? Kalau dulu kalau dulu orang di Batu itu berbondong-bondong. Kalau keluarganya meninggal karena ada santunan 1 juta. Sekarang kan karena situasi nggak ada. Nah, saya berharap ada program itu lagi lah. Semoga ya seperti itu ya. Jadi ada pemicu ya. Pemicu, ada pemicu. Padahal pengurusan surat kematian itu kan
tidak dipungut biaya ya? Tidak, bahkan secara online bisa Secara saat online, ini dari di Dukcapil Kota Batu pun bisa secara online. Jadi dengan aplikasi aja kita bisa. Iya, iya. Nah, begini, saya ingin tanya ini Bu Diana, karena dari Entikong ya, Iya, iya. terus ke Umi Arema. Kalau kultur masyarakat Entikong seperti apa Bu Diana? Seluruh masyarakat Entikong ya kurang lebih juga sih. Sama Kami ya? sana, sama orang-orangnya juga sama, cuman kalau ditanya apa cuaca, memang di sana jauh berbeda. Jauh dengan di berbeda sini. ya? Iya. Karena di sana kita dekat Kalimantan Barat ya, dekat kota Pontianak, itu ada Tugu Katulistiwa. Jadi ya lumayan panasnya. Kalau di sana bilang udara panas terik itu panas bedengkang katanya gitu. Itu panas yang sampai menyakiti kulit. Oh, itu gitu ya? Kalau di Baik. sini kan Iya. adem hujan ya. terus. Iya. Ya. Nah, baik seluruh pemirsa, teman-teman pemilih dimanapun berada, perbincangan kali ini banyak sekali kita membahas masalah tidak hanya masalah Iya. kepemiluan, karena tugas kita juga menjaga kelangsungan demokrasi di Kota Batu setelah pemilu atau pasca pemilu. Iya, iya. Nah, karena kita tahu bahwa politik itu sebetulnya kan konotasinya tidak hanya pemilihan. Iya, iya. Padahal politik itu kita masih kecil aja sudah bermain politik. Ya, contoh kecil begini, saya dulu kalau waktu minta uang kepada bapak saya nggak dikasih, saya nunggu. Kalau ada temannya bapak saya ngomong, Pak saya minta merengek. Akhirnya dikasih. Nah, artinya apa? Pendidikan politik itu kita harus mulai sejak dini kita terapkan. Itu nanti kami mohon kerjasamanya. Boleh, siap. Nah, untuk statement terakhir, Bu Diana, saya ucapkan terima kasih. Mohon ada closing statementnya setelah datang dari kantor KPU. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih buat Pak Heru dan juga teman-teman di KPU Kota Batu ini luar biasa sekali, dan saya harapkan mudah-mudahan apa yang sudah berjalan kerjasama di antara kita ini bisa terus berjalan dengan baik, dan bila perlu tahun depan kita lebih tingkatkan lagi sinergisitas kita sehingga apa yang ingin kita sosialisasikan bisa tersampaikan kepada masyarakat semua. Baik. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diana dan seluruh teman-teman dari RRI yang pada pagi hari ini berkunjung ke KPU Kota Batu. Saya mengingatkan kita semua, kondisi alam kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mari jaga lingkungan, jaga diri, jaga keluarga kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada bencana, tidak ada lagi pertumpahan darah dan sebagainya. Yang penting mudah-mudahan semuanya damai ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa.